Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Majelis GKI Gresik mengucapkan dengan sukacita selamat beribadah di dalam kebaktian hari Minggu ini, tanggal 3 Mei 2020. Sebelumnya kami akan mewartakan yang bisa untuk disampaikan pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kebaktian rumah tangga. Kebaktian rumah tangga pada tanggal 7 Mei 2020 untuk sementara diadakan di masing-masing keluarga, di masing-masing sektor. Yang kedua adalah pelayanan Komisi Kespel menginformasikan untuk kegiatan persekutuan doa malam untuk bulan ini tanggal 6 Mei 2020 untuk sementara dialihkan menjadi doa malam di dalam keluarga masing-masing. Berikutnya adalah majelis jemaat mengucapkan untuk setiap anggota jemaat yang berbahagia ulang tahun pada minggu kali ini, ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, kami mengucapkan selamat berbahagia kepada saudara-saudara sekalian dan kiranya Tuhan memberkati. Yang berikutnya adalah persembahan di dalam minggu ini. Kita akan mengedarkan 2 kantong persembahan. Yang pertama untuk operasional gereja, yaitu kantong yang berwarna putih, dan yang berwarna merah adalah untuk renovasi gereja. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, dan pada saat ini marilah kita mulai ibadah kita dengan bersaat teduh. Mari. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri, kita memulai ibadah ini dengan memuji Tuhan dari PKJ 17 bait yang pertama dan yang kedua. Jemaat Tuhan yang terkasih, kebaktian Minggu Paskah keempat ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam situasi yang tidak mudah, firman Tuhan menekankan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia pasal 6 ayatnya yang kedua. Biarlah kita boleh bersama-sama saling menopang satu terhadap yang lain, karena itulah yang Tuhan kehendaki. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita sadar bahwa hari-hari kita lalui dalam ketidaksempurnaan. Karena itu marilah kita menyatakan pengakuan kita kepada Tuhan di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengakui sekalipun kami sering menempatkan diri sebagai anak-anak Bapa yang di surga, tapi seringkali tutur kata kami, perbuatan kami, tulisan-tulisan kami seringkali melukai orang-orang yang kami kasihi. Hidup kami seringkali tidak mencerminkan kasih dan keselamatan yang dari Tuhan. Karena itu ampunilah kami
kalau pengakuan kami sebagai anak-Mu, tetapi kami lebih menyerupai dunia ini. Jauhkanlah kami dari segala cacat celah hidup kami, sehingga kami kembali diperkenan menghadap kehadirat-Mu bersama dengan saudara-saudara kami, sekalipun kami saat ini harus di rumah masing-masing dalam kebersamaan kami. Karena itu kami mohon Tuhan, kiranya yang melayakkan kami, sehingga Tuhan memandang kami dalam tengadah doa dan nyanyian ini. Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan kami, supaya kami mampu untuk melakukan, menghadirkan sebagai anak-anak Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari kami, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus hidup kami berdoa. Amin. Saya undang saudara-saudara untuk berdiri. Bagi setiap kita yang dengan tulus mengakui dan bertekad untuk hidup yang baru, dengarkanlah firman Tuhan demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Demikianlah saudara-saudara berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami mohon Roh-Mu yang kudus yang menaungi hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk mendengar, memahami, dan juga mampu melakukannya. Hamba-Mu yang Tuhan percaya untuk berbicara, Tuhan yang mengurapi supaya setiap perkataannya menjadi bermakna, boleh meneguhkan, menguatkan, dan membawa sukacita. Kami menaikkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan bersama-sama mendasarkan renungan kita dari Yohanes pasalnya yang ke-10, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Yohanes pasal 10, ayat 1 sampai 10, demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengar, terlebih kita yang melakukan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Jemaat Tuhan yang terkasih, masih mengingat nyanyian kita tadi, Kidung Jemaat 415. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Ingat bait yang kedua? Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu,
diberinya air hidup yang benar. Bait ketiga mengingat juga, di jalan maut kelam sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab gembala adalah Tuhan dan juru selamat bagi diriku. Saudara-saudara, lagu ini mengisahkan tentang kebaikan Tuhan seperti seorang gembala, dan nyanyian ini didasarkan pada Mazmur 23. Metafor gembala dipakai untuk menggambarkan tentang kebaikan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, tahukah saudara bagaimana kebaikan seorang gembala? Sehingga dalam kitab-kitab kita, baik di Perjanjian Lama ataupun di Perjanjian Baru, dipakai sebagai metafor untuk menggambarkan tentang kebaikan Tuhan. Memang di satu sisi itu adalah pekerjaan yang sangat dekat dengan orang-orang Yahudi, gembala. Sehingga ketika Tuhan bicara soal gembala, mereka sangat memahami bagaimana peran seorang gembala. Saudara-saudara, saya mencatatkan ada beberapa ciri gembala yang baik. Yang pertama adalah seorang gembala hanya fokus kepada domba-dombanya, kepada pengikutnya. Seorang gembala fokus pada pertumbuhan dan pemeliharaan. Ini hal yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ciri gembala yang baik itu apa? Mengenal domba-dombanya. Saudara-saudara, sebelum jemaat GKI Gresik yang saat ini 1000 lebih, bahkan simpatisannya saya kenal namanya dan di mana. Tetapi setelah jumlahnya 1000 lebih, kalau ibadah sore hari, ada banyak simpatisan yang tidak dikenal lagi. Namanya tahu, tapi tidak tahu namanya. Itu bukan gembala yang baik. Karena ciri yang kedua gembala yang baik itu adalah mengenal domba-dombanya. Mengenal itu bukan sekedar tahu. Mengenal itu memahami seperti apa domba-dombanya, namanya siapa, di mana tempatnya, pergumulannya apa. Tahu orang yang dipimpin, kapan harus dibawa ke air yang tenang, dan kapan harus dipacu, kapan harus dielus, kapan harus dicambuk. Mengenal domba-dombanya. Yang ketiga, ciri gembala yang baik itu adalah selalu bersama dan selalu siap. Selalu bersama dan selalu siap jika dibutuhkan. Saudara bisa membaca itu di Lukas 22 ayat 27. Di tengah-tengah ancaman domba menjadi takut, dan biasanya domba itu menoleh ke gembalanya. Jadi di tengah-tengah ancaman, domba biasanya merasa takut dan biasanya menoleh kepada gembalanya. Dan kehadiran gembala memberikan ketentraman, ketenangan, dan membuat mereka terus melangkah karena mereka percaya ada yang menjaga. Itu ciri yang ketiga gembala yang baik. Selalu bersama
dan selalu siap. Saudara-saudara yang kekasih, saya bersama dengan penatua, kami mencoba menjadi gembala yang baik, memfasilitasi segala sesuatu sehingga tanggung jawab iman itu terus dapat dilakukan. Bahkan kami berpikir soal tanggung jawab berkaitan juga dengan kehidupan sehari-hari. Bahkan bagi yang tidak memiliki sarana untuk streaming, kami memberikan bahkan yang cetak. Jika ada yang membutuhkan, bahkan kami siap untuk mengantar ke rumahnya. Selalu bersama dan selalu siap sedia. Yang keempat, gembala yang baik cirinya adalah memimpin dari depan. Itu yang dinyatakan di dalam bacaan kita tadi. Bahwa gembala yang baik memimpin di depan dan mengarahkan. Itu saudara bisa melihat di dalam ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Yohanes pasal 10, memimpin di depan dan mengarahkan, berinisiatif untuk menuntun dan memimpin di depan. Dalam ayatnya yang keempat saya bacakan, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tidak menunggu isyarat. Pemimpin sebagai gembala yang baik itu adalah tidak menunggu isyarat. Berbeda dengan anjing gembala. Anjing gembala itu menggigit tumit biasanya. Tindakannya bukan reaksi dari kejadian yang gawat. Jadi saudara-saudara, memimpin di depan, berinisiatif, mengarahkan. Yang kelima, saudara-saudara, cirinya adalah berani. Gembala yang baik berani melindungi dan berani mempertaruhkan nyawanya. Itu kalau saudara membaca di dalam Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-18. Melindungi dan berani mempertaruhkan nyawanya. Tantangannya kalau saudara membaca di Perjanjian Lama, bagi seorang gembala itu tidak mudah. Binatang buas itu bisa berupa singa, beruang, serigala, burung herring, bandit, perampok. Nah, saudara bisa membaca itu di 1 Samuel pasal 17 ya, 1 Samuel pasal 17 khususnya ayat 34 sampai 37. Tidak mudah bagi gembala. Ada tantangan yang luar biasa, tetapi gembala yang baik berani di depan menghalau segala hal yang membahayakan domba-dombanya, sehingga domba-dombanya tidak tercerai-berai. Selanjutnya, saudara-saudara, yang keenam, itu menuntun dan membimbing. Ciri gembala yang baik itu adalah menuntun dan membimbing. Kenapa? Supaya domba-dombanya tidak sesat. Itulah sebabnya, saudara-saudara, di samping cambuk atau gada itu untuk melindungi dan menjaga. Jadi seorang gembala di samping cambuk atau gada untuk melindungi dan menjaga juga dilengkapi dengan apa? Yang saudara tahu biasanya gembala? Tongkat, ya, galah. Diperlengkapi dengan tongkat atau galah. Dan tongkatnya itu tidak lurus, ujungnya bagaimana? Bengkok, ya. Kenapa tongkat gembala itu ujungnya bengkok? Ya, itu dalam rangka ditaruh di lehernya dombanya. Kalau dombanya tidak nurut maka ditariklah. Seorang gembala yang baik menuntun dan membimbing. Kalau yang sesat, maka diarahkan.
Itu sebabnya seorang gembala bawaannya cambuk atau gada untuk melindungi dan menjaga, tetapi juga dilengkapi dengan galah atau tongkat. Jadi tongkat gembala kenapa melingkar, itu ada fungsinya. Dombanya bebal, maka itu dikalungkan di lehernya dan ditarik supaya kembali kepada jalannya. Jadi lekukan tongkat itu cukup untuk dikalungkan di leher domba yang tidak patuh. Tongkat itu simbol otoritas, berani dan tegas, tapi tidak kasar. Saudara-saudara, dalam perjanjian lama, seorang gembala itu, misalnya kalau dalam Yesaya 40 ayat 11, itu bertanggung jawab menghimpun ya dengan tangannya. Tuhan sebagai gembala yang menghimpun dengan tangannya. Yeskiel 34 ayat 16 membalut yang terluka, tugasnya gembala. Mazmur 23 membawa ke tempat yang menyegarkan. Itu yang ke-6, saudara-saudara. Gembala yang baik cirinya menuntun dan membimbing. Yang ke-7 itu cirinya adalah pengorbanan. Seorang gembala orientasinya adalah untuk orang lain, kebaikan orang yang dipimpin, mengesampingkan hasrat dan keinginannya sendiri. Ciri gembala yang baik, pengorbanan. Dan yang terakhir yang saya catatkan adalah peduli yang tersesat atau hilang. 99 diamankan di kandang dan ia mencari yang satu. Lukas 15. Satu di antara 99 itu adalah hal yang penting. Mencari yang satu yang hilang di antara 99 itu perlu hati seorang gembala. Majelis jemaat, pendeta dan penatua, para aktivis harus memiliki hati seorang gembala, sehingga tidak akan pernah keluar dari tutur kata pendeta, penatua dan para aktivis, enggak apa-apa satu hilang, masih ada 99. Enggak, gembala yang baik satu pun harus dicari. Dan saudara sebagai jemaat juga adalah gembala terhadap yang lain. Itu sebabnya kalau ada sidi selalu dikatakan, saling menegurlah, saling merawatlah. Bukankah itu fungsi sebagai gembala? Merawat, menjaga. Saudara-saudara, ciri gembala yang baik ada pada Tuhan Yesus Kristus. Dialah gembala yang baik. Oe Sitiong, dia sangat terkesan dengan pernyataan firman Tuhan ini. Itu sebabnya Oe Sitiong, anak muda yang bekerja di sebuah pabrik petasan di Sidoarjo, dia meninggalkan pekerjaannya, dia belajar kekristenan di pusat kekristenan pribumi pada saat itu, yaitu di Mojowarno. Dan ia dibaptis di Kendal Payak, itu Malang Selatan, kurang lebih 30 kilo. Bahkan dia diancam oleh orang tuanya. Dia pernah diundak dengan tombak oleh orang tuanya. Tetapi bahwa firman Tuhan dalam Yohanes pasal 10 ayat 11, akulah gembala yang baik, itu sangat berkesan. Tuhan kita, Yesus Kristus adalah gembala yang baik. Itu yang membuat Oe Sitiong lalu pada ngambil keputusan untuk ikut Yesus. Ia pernah menjadi pendeta di GKI Bondowoso. Nah, saudara-saudara, Tuhan kita Yesus Kristus adalah gembala yang baik. Itu sebabnya maka
Yang pertama, jangan takut menghadapi pergumulan hidup, karena Tuhan Yesus selalu menyertai umat-Nya. Kita ini adalah domba-domba milik Tuhan. Kita tidak dibiarkan sendirian. Ia ada di tengah-tengah kita untuk memotivasi kita. Ia ada di depan kita untuk memimpin kita. Ia ada di belakang kita untuk mendorong kita. Tuhan ada dalam kehidupan kita. Jangan takut. Sesulit apapun, sekalipun hidup ini tidak mudah. Terlebih besok pada hari Selasa kita akan memasuki masa PSBB. Ada keterbatasan-keterbatasan. Saya berharap saudara sudah membaca aturan PSBB, termasuk jam malam dan lain sebagainya. Bagaimana kalau harus bekerja, kalau harus keluar dan lain sebagainya. Ada keterbatasan. COVID-19 berdampak dalam banyak segi, berdampak pada ekonomi, berdampak pada ritual religius kita, sehingga kita tidak bisa ketemu tatap muka di gereja. Kita harus beribadah di rumah masing-masing. Jangan takut menghadapi pergumulan ini, karena kita adalah domba-domba milik Tuhan. Hidup kita tidak sendirian, kita hidup bersama dengan orang lain. Mari kita belajar dari jemaat mula-mula. Mereka merasakan kasih Sang Gembala Agung kita, Yesus Kristus. Dengan apa? Hidup saling memperhatikan dan hidup saling melayani. Saatnya kita untuk mempraktekkan teori-teori tentang firman Tuhan yang sudah kita baca, yang sudah kita dengar. Kita praktekkan secara khusus dalam kita saling merawat, saling menyapa, saling memelihara, saling memperhatikan satu terhadap yang lain, terlebih dalam situasi-situasi ini. Mari kita menghidupi persekutuan itu di tengah-tengah keluarga kita, gereja dan masyarakat. Saudara, ciri gembala yang baik tadi ada pada Tuhan Yesus. Itu sebabnya yang kedua, andalkanlah Tuhan pada segala situasi dan kondisi. Jangan mengandalkan kekuatan kita, kehebatan kita. Andalkanlah Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Dalam situasi sulit ataupun mudah, dalam situasi kekurangan ataupun berkelimpahan, dalam situasi sakit ataupun sehat, andalkanlah Tuhan. Tuhan adalah solusi bagi kita. Ia adalah gembala yang baik, yang tidak akan membiarkan dombanya tercerai-berai. Saudara-saudara yang kekasih, dalam segala situasi kehidupan kita, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jadikan Tuhan tempat untuk berharap, bergantung, tempat sandaran hidup kita. Karena Tuhanlah yang senantiasa menolong kita. Kuasa Tuhan melampaui segala pergumulan kita. Itu sebabnya andalkanlah Dia dalam situasi sulit atau mudah, dalam situasi kekurangan atau kelimpahan, dalam situasi sakit atau sehat. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun berada, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini,
dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa-doa kita, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk situasi dunia saat ini yang sedang berjuang untuk mengatasi persoalan bersama virus COVID-19. Kami percayakan kepada Tuhan setiap pemimpin bangsa, pemimpin negara, hikmat-Mu Tuhan limpahkan untuk mereka. Begitu pula dengan Indonesia, kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, sehingga seluruh keputusan-keputusan yang diambil di dalam rangka untuk mengatasi persoalan ini akan berdampak positif. Untuk Kabupaten Gresik pada khususnya, pada hari Selasa tanggal 28 April akan diberlakukan PSBB. Tuhan, kiranya keputusan ini menjadikan peristiwa yang harus kami lalui ini menjadi lebih baik, tidak berkepanjangan. Kiranya keputusan untuk memberlakukan PSBB ini akan berdampak positif untuk menghentikan, bahkan boleh menjadikan Gresik terbebas dari virus ini. Pemimpin daerah Gresik, kiranya Tuhan berkati mereka, dan Tuhan mencukupkan dana yang diperlukan untuk menopang masyarakat yang terdampak berkaitan dengan keputusan memberlakukan PSBB ini. Tuhan kiranya yang memampukan untuk seluruh masyarakat Gresik saling menopang, saling berbagi. Tuhan kiranya yang memberkati setiap keputusan-keputusan ini sehingga berdampak baik. Tuhan, pada kesempatan ini kami juga bersama-sama berdoa untuk seluruh jemaat-Mu GKI Gresik. Kiranya Tuhan yang memampukan kami di tengah-tengah situasi ini untuk kami saling memperhatikan, saling menopang, kami saling berbagi, sehingga kami semua senantiasa di dalam pemeliharaan Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, Sang Gembala yang baik, nyata dalam persekutuan kami sebagai gereja GKI. Kami percayakan kepada Tuhan seluruh jemaat-Mu. Jika ada di antara mereka yang terdampak, baik sosial ekonominya, kiranya kami boleh saling menopang dan saling memperhatikan. Tuhanlah kiranya yang menolong kami, sehingga kami sebagai gereja menjadi persekutuan yang sejati. Tuhan, pada kesempatan ini, kami bersama-sama berdoa untuk
Ibu Astuti yang baru pulang dari rumah sakit, dan juga anak terkasih Mosa, anak dari Ibu Tio, cucu dari Bapak Ibu Setompul. Biarlah Tuhan yang memulihkan untuk kesehatan saudara-saudara kami, atau mungkin ada nama-nama yang tidak kami sebutkan. Kiranya Tuhan yang memulihkan dan menyempurnakan. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka. Karena itu kami menyerahkan kedua orang tua dari anak terkasih Mosa, Bapak Ibu Aldo, Tuhan yang memberkati untuk mendampingi putra terkasihnya. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu dalam perawatan yang sudah cukup lama. Kiranya Tuhan juga yang menolong mereka, Tuhan yang senantiasa menopang mereka. Kami menyerahkan semuanya ini hanya kepada Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati. Kami berdoa untuk Oma Hadi yang baru saja kedukaan karena putra terkasih Tuhan panggil yang ada di Magelang. Tuhan yang menghibur dan Tuhan yang menguatkan. Kami menyerahkan anak-anak kami dalam situasi yang sulit ini, mereka biarlah tetap boleh belajar. Mereka boleh tetap bertanggung jawab terhadap pendidikannya. Semua tugas-tugas yang diberikan dari sekolah mereka dapat kerjakan dengan baik. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang mencari sekolah, baik di tingkat SD, SMP, ataupun SMA, serta perguruan tinggi. Kami percayakan mereka dalam kuasa-Mu. Tuhan yang memberkati anak-anak kami. Tuhan, kami berdoa untuk segala kehidupan umat-Mu, segala pergumulan-pergumulannya yang tidak kami sebutkan satu persatu. Dan inilah pergumulan kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan, inilah pergumulan kami serahkan kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong. Dan pada kesempatan ini kami berdoa untuk Penatua Vo dalam masa-masa persiapan untuk papernya yang harus dipertanggungjawabkan di dalam persidangan klasis. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memampukan sehingga paper itu boleh diselesaikan tepat pada waktunya. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami yang akan datang, kiranya Tuhan yang senantiasa menolong. Kami percayakan seluruh kehidupan kami dalam keluarga, bergereja, dan bermasyarakat hanya dalam kuasa Tuhan. Karena Engkaulah Sang Gembala yang baik, Sang Gembala Agung kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kepada kami berdoa. Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang
Jemaat Tuhan yang terkasih, tiba saatnya kita hendak mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Dan untuk melandasi persembahan kita pada ibadah minggu ini, saya akan bacakan dari 2 Korintus 8 ayat yang kedua. Demikian bunyinya. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, dapat memberikan persembahan melalui transfer rekening BCA atas nama GKI Gresik. Ada 2 rekening, nomor 7900798011 rekening untuk operasional, sedangkan 7900798177 adalah rekening untuk renovasi. Ataupun Bapak Ibu jemaat boleh mempersembahkan lewat sampul dan dimasukkan dalam berangkas gereja. Demikian Bapak Ibu jemaat yang terkasih, untuk mengiringi persembahan kita pada ibadah minggu ini, kita akan pujikan dari PKJ 153 bait yang pertama hingga ketiga. Pakailah seluruh hidupmu. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang senantiasa melimpah atas kami. Saat ini Tuhan, kami datang membawa persembahan kami. Biarlah Tuhan, kiranya Engkau yang menguduskan dan menyucikan persembahan kami ini. Dan biarlah Tuhan, persembahan kami ini boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh bawa persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya Bapa. Amin. Saatnya
dunia, jadilah seluruh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah seluruh dunia. Jemaat Tuhan yang terkasih, selamat hari Minggu, selamat membangun persekutuan bersama dengan keluarga, gereja dan masyarakat, dan arahkanlah hatimu hanya kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. kini terimalah berkat Tuhan. Allah, Sang sumber pengharapan, memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan, kini sampai selama-lamanya. Amin.